Terus jangan juga sibuk dengan mencari-cari tanda. Ini fenomena kalau cari Lailatul Qadar itu, wah tandanya ini kalau pagi udaranya sepoi, kalau malamnya daun-daun tidak bergerak, ya, karena banyaknya malaikat yang memadati langit dan bumi. Terus ketika siang juga cuacanya tidak panas, ya, tidak juga mendung, tapi tidak juga terik, gitu. Sibuk, ya, walaupun memang ada riwayat-riwayat, dalil-dalil yang mengatakan malam 27. Malam 27 salah satunya juga pernah ada datang seorang yang sudah lansia, ya Rasulullah, menceritakan perkara bahwa saya sudah lemah, saya sudah lelah, saya sudah usia sekian dan sekian. Kata Rasulullah, bagimu malam 27 akan ditemui malam Lailatul Qadar. Artinya ini apa? Ini berlaku khusus. Ada level-level tingkat fisik, tingkat pemahaman, tingkat keimanan seseorang itu ketika Rasulullah menjelaskan tanda-tanda Lailatul Qadar. Tapi pada prinsipnya sebenarnya Nabi atau bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara terperinci. Kenapa? Karena diharapkan setiap malam, bahkan dari awal Ramadan, kita mengisi dan berusaha berjuang mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Karena buktinya apa? Orang yang sudah merasa, misalnya kemarin malam 21, ternyata hari 21-nya misalnya ada ciri-ciri yang ditunjukkan begini dan begitu. Pada malam harinya gerimis-gerimis hujan sedikit misalnya. Itu udah mulai, kalau udah merasa hari itu atau malam itu Lailatul Qadar, biasanya besok malamnya udah kagak semangat lagi mengejar Lailatul Qadar. Kaget ya. Tidak semangat lagi. Nah, itu bertentangan dengan, ya, semangat atau motivasi yang diberikan atau dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jadi sebagai pembuka bahasan tentang Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar. Tidak. Baik, pada kesempatan ini tahun kemarin kita sebenarnya mengagendakan untuk membahas tentang waris. Cuma qadarullah saya berhalangan, dan kalau bahas waris sepertinya harus seperti seminar. Mulai jam 8 bahas teori-teori, nanti jam 10 sampai zuhur mulai ada perhitungan, praktek dan tanya jawab sampai kira-kira asar gitu Pak polanya, Ustadz Sarma ya, Pak guru kita. Jadi kalau untuk bahas waris itu sangat kompleks sekali. Makanya kalau di pondok-pondok itu kelas 5 atau kira-kira naik kelas 2 SMA, ya, itu baru dibahas tentang faraid atau mawaris itu. Khawatirnya kalau dibahas pas habis Isya gini gitu ya, dengan waktu yang cukup singkat, takutnya olap. Gitu. Karena nanti ada perhitungannya, ada logika matematikanya gitu ya. Belum nanti kalau bahasa matematika itu nanti ada perhitungan KPK. Itu ya. Jadi ada beberapa ahli waris digabungkan, berarti sepersekian pembaginya, wah itu. Kalau digambarkan dibahas lagi ngantuk-ngantuk, itu saya nggak kebayang. Makanya kemarin saya pertimbangkan kayaknya pending dulu deh, gitu. Makanya sekarang kita akan mengangkat ayat-ayat akhir zaman. Nah, sebelum saya lanjutkan, nanti karena kita akan membahas salah satunya fase-fase umat Islam di akhir zaman. Kalau nanti saya menunjukkan audio, video, dan menampakkan misalnya orang-orang tertentu, ya, terus misalnya atau misalnya maaf ada label-label tertentu, itu disclaimer ya, disclaimer. Jadi kita tidak membahas tentang siapa, ingat, karena nanti ada fase-fase di kita ini. Sekarang ada fase namanya mulkan jabariyah. Kalau nanti saya tampilkan video, tolong jangan jadi baper atau tersinggung gitu ya. Oh ini tokoh favorit saya, ini panutan saya, jangan. Ini hanya contoh. Hanya contoh, jangan dilihat orang dan tokohnya, tapi dilihat, saya ingin menggambarkan
bagaimana kondisi kita saat ini. Bagaimana kondisi kita saat ini. Jadi gini, ayat akhir zaman ini mengenai ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Ya, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah jelas dari nubuah Nabi, dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis. Gitu ya. Dari hadis-hadis dan dari nubuah Nabi. Nah, ini yang pertama dari hadis Nabi ini ya dijelaskan bahwa tahapan yang pertama itu ada namanya tahapan nabawiyah, ya, atau tahapan nubuah nabawiyah. Ya, jadi masa kenabian itu awal masa umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa yang kedua adalah masa khilafah ala ya minhajil nabawiyah nabawiyah. Ya, ini kita tahu. Ya, ala nubuah ini maksudnya ketika terjadi setelah zaman Nabi yang dipimpin oleh Khulafa'u Rasyidin dan sampai kepada Sayyidina Ali dan Hasan. Selebihnya nanti ya akan ada atau telah berlangsung namanya Mulkan Adhan. Mulkan Adhan ini adalah kerajaan. Jadi dari sistem khilafah yang memang diturunkan oleh Nabi kepada sahabat, kemudian nanti bergeser kepada sistem monarki. Terakhir itu ada Turki Utsmaniyah atau dinasti Abbasiyah ya, Umayyah itu ya, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Setelah keterjatuhan dinasti-dinasti, makanya disebut dinasti. Walaupun demikian disebutnya adalah kekuasaan yang menggigit atau kerajaan yang menggigit. Kenapa? Karena sudah bergeser yang tadinya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, syariat yang murni dari Nabi, bergeser kepada berdasarkan keturunan dan kerajaan. Nanti pernah di masanya siapa? Al-Fatih ya. Terus terakhir itu runtuh di masanya yang Turki, yaitu di tokoh siapa yang meruntuhkan? Mustafa Atatürk. Ya, Atatürk. Itu ya. Kemudian, nah inilah yang sekarang kita sedang lewati. Ya, Mulkan Jabariyah. Bagaimana kondisi Mulkan Jabariyah itu? Nah, ini kondisinya. Ya. Kondisinya seperti ini. Yang pertama, ini yang pertama. Mudah-mudahan di sini nggak kayak gini ya. Mati lagi sepertinya. Kirain saya speaker portable-nya yang didorong-dorong itu, taunya bocil baru lahir. Mati lagi kayaknya. Tolong dihidupkan. Ya. Ini mirip pasar mak nih. Udah ya, cukup lah. Udah mungkin pernah melihat. Kita lihat dari aspek agama dulu, dari keagamaan. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Munculnya tokoh-tokoh agama dengan kebodohan ilmunya, kemudian membuat aliran-aliran baru. Nah, satu, ya. Yang kedua, ini
Kemudian ada tarawih. Tadi mana ya tarawihnya? Tarawih. Mana tarawihnya? Ini ya kalau nggak salah ya. Mungkin Abu Jahal pun pasti akan tertawa melihat amalan ini. Jika Nabi dan para sahabat melakukan seperti ini, pasti sudah menjadi bahan hinaan dan tertawaan oleh kaum Quraisy di masa Nabi SAW. Ini lagi nyuruk nih. Beberapa kaum muslimin capek-capek menyampaikan dakwah. Jika amalan seperti ini yang dilakukan Nabi dan para sahabat yang tak berbeda jauh yang dilakukan oleh Quraisy, jadi tentulah amalan seperti ini jauh dari sifat Rasulullah SAW dan para sahabat. Nyatanya, Nabi menyampaikan agama al-haq ini dengan penuh kewibawaan, bukan penuh kekocakan. Ini pernah lihat? Coba apa kata hati kata iya itu apa itu? Terus apa yang dia doakan? Dolin, amin. Berarti apa? Sesat, kabulkanlah. Jadi dia berdoa untuk menjadi orang yang sesat. Ketika baca Al-Fatihah harusnya hindarkanlah saya dari kesesatan. Di sini cuma diucapkan dolin, ya. Ini ya, ini juga nih, maaf ya. Kejadian peribadatan, ya. Kalau ziarah untuk mendoakan, membaca Al-Quran, itu masih dalam batas-batas kewajaran. Walaupun sebagian ulama memperselisihkan tentang baca Qurannya, tapi masih ada ruang untuk bisa dibenarkan. Tapi menghias, mendirikan bangunan, ada AC di sini. Itu jelas sampai manapun, sampai ulama 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan imam-imam Hanafi yang lain, 4 mazhab itu pasti sepakat untuk mengingkari kejadian-kejadian akhir zaman tersebut. Nah, ini artinya dari ayat-ayat kauniyah, dari ayat-ayat yang terjadi. Nah, ini yang paling ekstrim. Siapa yang masih ragu, silakan keluar. Karena ketika di Mekah itu bukan banyak orangnya, hanya 12 orang. Sudah setahun berlalu, hanya segelintir orang yang mau. Dan yang segelintir orang ini kalau masih ragu, mundur. Karena pasti aku ajak kau perang. Sekarang saya tanya, kalau ada orang datang ke sini mengaku Imam Mahdi, bapak-bapak percaya atau tidak? Adik-adik percaya apa enggak? Kenapa enggak percaya? Coba saya tanya adik-adik ini, apa ciri-ciri Imam Mahdi yang paling terkenal? Satu, dia adalah dzurriyyat atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, lahir dan muncul dari bumi bagian timur. Ketiga, dia memiliki nama yang sama dengan Nabi, dan bin atau bapaknya namanya sama dengan nama bapaknya Nabi, yaitu berarti namanya Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Keempat, tapi dia tidak ngaku-ngaku seperti ini. Ketika dia mau dibaiat di usia 40 tahun, dan itu pun nanti bareng dengan berdekatan dengan waktu munculnya dukhon, itu dia didesak untuk memimpin manusia. Bukan ngaku-ngaku, siapa yang gak yakin. Ujung-ujungnya ini apa nanti baiatnya? Cuan. Untuk golongan tertentu, bikin kelompok tertentu, dan akhirnya mengumpulkan uang. Gitu. Terus ini maaf sekali lagi, bagi yang tidak sepakat, tolong menahan diri, bersabar. Cuman dari dalil-dalilnya
Jelas bahwa para ulama ini rambut Nabi dan bisa datangkan keberkahan. ini lagi rame nih. Cara untuk mendatangkan cuan. Sungguh aneh, masih ada saja orang yang percaya ini adalah rambut Nabi, padahal Nabi tak meninggalkan sesuatu hal kecuali hanya dua saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tak akan sesat selama-lamanya. Oke. Jadi bapak-bapak, kalaupun iya benar valid itu adalah peninggalan-peninggalan Nabi, ya, tapi seharusnya tidak dikomersilkan. Jadi kalau misalnya ada orang bawa-bawa, walaupun katanya, siapa di sini yang pernah ke makamnya Wali Songo? Ada yang pernah? Sunan Kalijati. Yang di Cirebon itu Sunan apa? Gunung Jati ya? Ya, Kalijati, Gunung Jati. Ya. Berziarahnya nggak ada yang salah, cuman ketika ada orang-orang di sekitar situ yang meminta sedekah secara paksa, itu yang jadi masalah. Ya nggak Pak? Atau benar-benar belum pernah ya? Saya sudah pernah ke sana. Terus yang kedua, kondisi kita sekarang ini sangat mengkhawatirkan seperti ini. Siapa yang nggak ngeri? Bencana di mana-mana, gempa di mana-mana, banjir di mana-mana. Ini terakhir kemarin di Subang. Kemarin ada lagi di Sukabumi, menyusul di beberapa daerah di daerah Bogor. Kemarin Bekasi, deket Candrabaga. Ini mengerikan. Makanya generasi muda nih jangan dikira ini di Malang. Ini Malang. Iya, Malang. Iya. Allah Maha Kuasa mendatangkan hal-hal seperti ini. Ini air bah. Dan di daerah yang seharusnya mestinya kecil kemungkinannya untuk banjir. Ada kebanjiran dan terdapat di wilayah dan sekitarnya kayak gitu. Di end, sabar. Kita dihantui orang-orang ya juga dengan berita-berita seperti ini. This fish, this is a plastic fish that we bought from kayak ikan jambal, tapi sesungguhnya itu plastik. So we bought it for 10 pounds. Just imagine what it is now. Jadi yang suka makan ikan jambal hati-hati. Fish, you know. Di era dajjalisasi media sekarang, fitnah dajjal, makanya kita yang remaja masjid, apa doa terakhir yang kita ucapkan ketika kita tahiyat? Apa enggak? Doa tahiyat apa? Tambahannya doanya apa? Biasanya saya bawa, ini bawa nih. Ada yang hafal? 50.000. Allahumma inni, kecuali santri ya. Santri gak boleh jawab. Allahumma inni. Coba. Dapat 50.000. Ini anak muda sekarang jangan salah. Maaf ya. Ya barakallahu fikum ya.